ada yang berbeda di Ramadan tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, ibadah puasa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi ujian tersendiri bagi kita umat Muslim. Namun, tak ada yang bisa menolak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya, tetap harus kita syukuri. Bulan Ramadan harus tetap kita maknai sebagai bulan suci yang membawa banyak keberkahan. Dan percayalah bahwa selalu ada hikmah di balik ujian yang telah Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Bayu Oktara tentunya di acara Cermin Hati bersama AA Gym. Hari ini Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari kedua bulan suci Ramadan. Bagaimana puasa Anda? Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, penuh kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui, 10 hari puasa pertama biasanya cukup terasa berat ujian dan juga mungkin tersulit karena kita harus masuk ke fase penyesuaian dan juga mulai berubah dari pola tidur, pola makan, bahkan juga sampai ke pola hidup. Harus menahan lapar dari subuh sampai maghrib dan juga menahan hawa nafsu sepanjang hari selama bulan suci Ramadan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, tidak sedikit orang yang merasa bahwa pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan seakan terasa sulit, lebih berat dibandingkan bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini termasuk sebagai ujian? Bagaimana cara kita menghadapi situasi ini agar bernilai amal soleh? Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Untuk itu saat ini kita sudah bersama dengan guru kita, AA kita, Ustadz kita yang juga saat ini ada di tempat terpisah, namun kita menerapkan social atau physical distancing, tapi sudah bersama-sama dengan kita semua. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puasa hari kedua gimana AA? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang terjadi kecuali nikmat yang tiada bertepi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sehat? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Salam dari istri dan juga dari keluarga. Nah, ini ngomongin soal keluarga. Masya Allah, 3 anak, ya, perempuan semua ya, berkah, amanah dari Allah. Amin, 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 amin. Bicara soal keluarga nih di tengah pandemi COVID-19, ini cerita sedikit banyak sekali umat muslim gitu ya, yang termasuk saya, yang ingin sekali, rindu sekali ketemu dengan orang tua yang ada di tempat terpisah dan juga ketemu dengan adik-adik di tempat terpisah yang biasanya kita berkumpul sebelum Ramadan untuk saling bersilaturahmi langsung, tapi saat ini tidak bisa karena memang banyak keterbatasan. Nah, termasuk dalam hal ibadah, di tengah-tengah situasi seperti ini banyak sekali yang mungkin biasanya tarawih di masjid merasakan begitu gembiranya, tapi sekarang jamaahnya di rumah dan mungkin dengan suasana yang berbeda. Apakah situasi seperti ini termasuk ujian kepahitan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah memberikan ujian bagi hambanya? Mohon penjelasannya AA, mangga. Baik, menyapa dulu kepada semua pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan segalanya. Berkahi majlis ini ya Allah.
Luruskan niat kami sehingga tiada yang kami lakukan ini kecuali hanya mengharapkan ridho-Mu. Tuntun lisan kami agar hanya berucap yang Engkau sukai, yang menyampaikan kami kepada keridhaan-Mu. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Amin ya rabbal alamin. Enaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar menyaksikan kita, mendengarkan apapun yang terucap, mengetahui apa yang terlintas di dalam hati, dan mengabulkan doa. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengawali apapun dengan doa, karena Allah senang sekali kalau kita meminta pertolongannya dalam segala hal. Seperti hanya wasiat Rasulullah SAW kepada putrinya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri, mengurus segala-galanya tiada henti, dengan rahmat-Mu tolong saya, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Termasuk dalam menyikapi wabah kali ini, Ramadan kali ini, kita sesungguhnya harus sangat gembira karena kita masih hidup. Sedang sebagian saudara kita yang tahun lalu bersama kita sekarang sudah tidak menikmati Ramadan lagi. Jangan fokus kepada yang sulitnya, tapi fokus kepada karunia, karena ujian itu bisyai, sedikit. Tapi karunia itu setiap saat. Sangat tidak adil kalau kita melupakan karunia melimpah setiap saat, hanya fokus kepada keinginan, harapan yang tidak sesuai. Oleh karena itulah ujian memang dalam hidup seperti surat Al-Anbiya ayat 35 tadi yang dibacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan maut. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan akan kami timpakan kepadamu ujian dalam keburukan dan kebaikan, sebagai ujian, sebagai cobaan, fitnatan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu kembali. Jadi dalam hidup ini adalah ujian. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang bahaya bagi kita sebetulnya bukan soal ujian. Yang berbahaya bagi kita adalah salah jawabannya. Orang tidak lulus bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Nah, seperti sekarang memang episodenya begini, kehendak Allah, kita ada dalam situasi Ramadan, sedang ada wabah. Ini ujiannya, bagaimana kita menyikapi semua ini, itulah yang menentukan kita lulus atau tidak. Ujian ini sudah diukur oleh Allah. Ujian ini sudah sesuai dengan dosis kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik dengan perintahnya maupun dengan ujian-ujian kecuali sudah sesuai dengan kesanggupan kita. Allah tahu keadaan kita, lebih tahu daripada siapapun, bahkan lebih tahu dari kita sendiri. Allah Maha Suci dari perbuatan zalim. Artinya tidak ada ujian yang melampaui kapasitas kita. Semuanya sudah diukur sesuai dengan kapasitas kita. Kalau SD ujiannya SD, SMP ujian SMP, kuliah ujian kuliah. Allah sudah menyediakan ujian ini adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita lulus, naik pangkat kita. Dan pangkat terbesar bagi yang disukai Allah berhasil dalam hidup ini namanya ahli taqwa, muttaqin. Maka wabah ini, kondisi ini tetap harus menjadikan kita menjadi orang yang lulus, sukses, menjadi ahli taqwa. Amin. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ahli taqwa. Mudah-mudahan ujian yang dialami atau kita rasakan saat ini setelah mendengarkan apa yang disampaikan Ayah A tadi semakin
menguatkan kita untuk tetap bersemangat menghadapi dan menyelesaikan semua ujian dengan jawaban yang sahih, jawaban yang benar, sehingga kita bisa naik kelas, naik pangkat menjadi ahli takwa seperti yang tadi disampaikan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama Cermin Hati bersama A'agim. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama A'agim. Dan tema kita hari ini adalah mengenai ujian kesenangan dan kepahitan. Kalau tadi sebelumnya A'a telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya ujian itu diciptakan tidak lain dan tidak bukan selain Allah menginginkan umatnya untuk naik kelas, untuk menjadi lebih baik lagi, naik pangkat menuju ahli takwa yang lebih beriman lagi. Asal jawabannya tidak salah begitu ya. Nah, kita lanjut lagi membahas mengenai ujian ini. Tadi kan kalau dibilang dan dibahas mengenai ujian yang pahit-pahit gitu ya, yang sakit, yang mungkin secara ekonomi lagi kesusahan dan lain-lain. Tapi ada nggak ujian yang bentuknya berupa kesenangan, A? Justru ujian yang lebih berat itu adalah ujian yang dalam bentuk kesenangan, karena kita tidak merasa sedang diuji. Jadi kita merasa santai saja, padahal sama. Apakah keburukan maupun kesenangan? Nah, tetapi jawabannya ini goalnya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan, mengagumkan, amat mempesona, dahsyat urusan orang yang beriman. Semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu kecuali orang yang mukmin. Inna asabathu sarra'u syakar. Diberikan karunia oleh Allah, dia bersyukur. Fakana khairullah, lulus kebaikan baginya. Wa idza asabathu darra'u sabar. Ketika diberikan kemudaratan, kepahitan, cobaan, dia sabar. Fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Jadi wabah, tidak wabah, senang, susah, dipuji, dicaci, lapang, sempit, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, semuanya sama ujian bagi kita. Kalau benar menyikapinya, naik derajatnya. Kalau salah menyikapinya, turun. Nah, jadi yang berbahaya bagi kita itu adalah bukan persoalan wabah ini. Yang berbahaya bagi kita adalah salah menyikapinya. Nah, mungkin tadi ditanyakan mana yang lebih berat, ujian kelapangan, ujian kesempitan. Yang paling bahaya dalam ujian ini adalah apapun yang membuat kita lalai dari Allah. Dan biasanya yang membuat lalai dari Allah itu adalah kelapangan, kenyamanan, kemudahan. Contoh, naik pesawat. Kalau pesawatnya laju, enak, tidak ada masalah. Nonton video, tidur, dengar musik. Tapi giliran oleh Allah diberikan turbulens, Allahu Akbar, semua zikir, ya Allah, semua berkembali kepada Allah. Yang tadinya tidak ingat juga jadi ingat, yang tadinya tidak doa jadi doa. Jadi sebetulnya yang paling penting dalam hidup itu kan orang jadi kembali ke Allah, ingat kepada Allah, berharap ke Allah, mendekat ke Allah. Ini yang Allah inginkan dari kita dalam kesenangan maupun kesusahan. Tapi kalau kesenangan itu lebih susah. Ketika dipuji orang, jangan-jangan ingat Allah, dia hanya ingat saja dia mulia, dia hebat. Ketika dikasih harta, saya kaya, saya ini orang yang mampu. Ketika dikasih jabatan, padahal Allah yang ngasih. Saya ini penguasa, saya ini punya jabatan tinggi. Tidak sadar bahwa semua itu adalah cobaan yang lebih berat. Karena jarang orang diberi kesenangan yang jadi tersungkur dekat ke Allah.
Jadi sebetulnya kalau kita susah dekat ke Allah dengan kesenangan, nah jangan heran kalau kita akan banyak ujian, karena biasanya kita mendekat ke Allah itu dengan kepahitan. Tetapi kalau diuji dengan kesenangan dan kita bersyukur, aduh ya Allah, Engkau titipkan harta, Engkau berikan kesehatan, Engkau karuniakan kecerdasan, Engkau karuniakan nikmat iman, Engkau beri amanah jabatan, ya Allah, semua ini milikmu, semua ini darimu, semua ini amanah darimu. Berikan kesanggupan saya mensyukurinya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik, menghibah ke Allah. Sehingga kalau kita dengar Rasulullah SAW, beliau sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Kenapa beliau begitu? Karena beliau ibadah begitu hebat sebagai syukur kepada Allah. Makin ditambah karunia, makin tambah ibadahnya, makin tambah syukurnya. Nah, kalau kita biasa hidup seperti ini, maka jangan heran nanti Allah memberikan banyak karunia terus. Karena setiap karunia kita lulus menjadi ahli syukur. Tapi kalau diberi karunia kita lupa kepada Allah, ya siap-siap saja diingatkannya lewat kepahitan, kesulitan. Karena biasanya memang orang kalau sudah kepepet ya kembali ke Allah. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Jadi apapun kondisinya, kalau senang kita bersyukur, kalau lagi tidak senang justru malah semakin mendekat ke Allah, begitu ya, ya. Nah, ini kan tadi menjelaskan ada ujian, kepahitan. Bersyukur itu mendekat ke Allah. Mendekat ke Allah, selalu mendekat dan zikrullah, begitu ya, ya. Nah, selain kesenangan dan kepahitan, ada lagi nggak bentuk ujian lain yang memang diberikan Allah kepada umatnya supaya naik kelas begitu, A? Ya, dua itu saja sudah sehari-hari kita diuji dengan dua itu saja juga kita kurang fokus ya. Kita hanya merasa diuji ketika susah, padahal ujian yang paling halus, yang paling tidak terasa itu sehat. Berapa banyak yang gara-gara sehat jadi ahli maksiat kesehatannya. Berapa banyak yang gara-gara dia lapang, kemudian kelapangannya ini digunakan untuk dosa, untuk maksiat, untuk kesia-siaan. Berapa banyak yang ketika diberikan kemudahan, kemudian dia gunakan kemudahannya itu untuk melupakan Allah. Diberikan jabatan, jabatannya untuk zolim dan memupuk sesuatu yang tidak halal. Jadi sebetulnya ujian yang lebih berat daripada wabah ini adalah ketika kita diberikan kelapangan, kemudahan, kesenangan, kecenderungan kita lupa kepada Allah besar sekali. Makanya syukuri adanya wabah ini dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, dengan bersabar, insya Allah akan banyak kebaikan di balik ujian yang sedang kita hadapi ini, insya Allah. Amin, 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 Allahumma amin. Mudah-mudahan ini semakin memberikan kekuatan kita untuk lebih bersabar menghadapi ujian seperti saat ini ya pemirsa ya. Baik AA, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan pemirsa, bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa langsung mengirimkan lewat Instagram di @metrotv dan juga @metrotvtoday. Anda kirimkan pertanyaannya di kolom komen, insya Allah nanti kami akan hubungi yang terpilih, atau Anda juga nanti bisa langsung dijawab oleh AA Gim. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Cermin Hati bersama AA Gim. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama AA Gim. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa kami membuka kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar dengan cara mengirimkan pertanyaan melalui teks di kolom komentar Instagram @metrotv atau juga @metrotvtoday. Insya Allah nanti kami akan hubungi dan bagi yang terpilih kami akan bacakan atau kami akan persilakan untuk langsung menyampaikan kepada AA Gim. Kita lanjut lagi untuk membahas tema hari ini mengenai ujian kesenangan dan kepahitan. AA, lanjut lagi mengenai ujian ini.
Tadi A telah menyampaikan bahwa sesungguhnya ujian yang terberat adalah saat mendapatkan kedudukan, jabatan, pangkat, dan kesenangan, dan lain-lain. Kadang manusia saat senang lupa bersyukur, dan saat sedih baru mengingat Allah. Atau ada juga yang malah marah sama Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan agar hati ini selalu mengingat Allah dalam kondisi baik senang ataupun sedih? Mohon penjelasannya, A. Ya, kita harus memahami bahwa hidup di dunia ini adalah tempat mampir sebentar. Kita kan bukan penduduk asli dunia. Aslinya kita itu adalah penduduk ahli sorga. Nenek moyang kita, kakek Adam dan nenek Hawa itu adalah ahli sorga. Memang episodenya sekarang kita harus ada di dunia ini. Nah, kita tempat ujian di sini, tempat mampir, tempat berbekal. Jadi di sini bukan untuk menuai buah. Ini harus disadari sekali bahwa dunia ini adalah tempat mampir, tempat diuji dengan kesenangan dan kesulitan. Ini tempatnya sekarang. Persis seperti sedang sekolah, akan diuji nanti siapa yang lulus dan tidak lulus. Kalau lulus, dia benar menyikapinya, maka dia di dunia ini oleh Allah akan disebut ahli takwa. Nanti pas meninggal oleh Allah diberi hadiah husnul khotimah. Kuburnya dilapangkan dan dijadikan ahli sorga. Masya Allah. Tapi kalau kita tidak lulus, ya di dunia ini sengsara, menderita. Walaupun dunia diberi, tapi hati tidak diberi ketenangan, tidak diberi sakinah. Jadi apa sih kuncinya dari semua ini? Yang paling Allah sukai dari semua aktivitas kita itu adalah zikrullah ta'ala. Berzikir kepada Allah. Ingat kepada pencipta kita, ingat kepada Tuhan kita, ingat kepada yang mengurus diri kita setiap saat, yang memberikan semua nikmat, yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun. Jadi memang itu yang paling Allah sukai. Waladzikrullahu akbar. Zikir itu adalah sesuatu yang amat besar. Ketika dalam sebuah hadis, maukah engkau kuberitahu amalan yang paling disukai Allah, yang lebih mensucikan, yang mengangkat derajat, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, yang lebih baik dari bertempur di jalan Allah, membunuh dan terbunuh di jalan Allah? Mau tahu? Ketika ditanya mau, jawaban Rasulullah SAW adalah zikrullah ta'ala. Inilah kehidupan yang sebetulnya diinginkan oleh Allah, diberi nikmat, diberi ujian, semuanya jadi kembali ke Allah. Nah, sekarang kalau diberikan nikmat, makanya sukses itu adalah syukur. Bagaimana syukur? Syukur itu ketika kita melihat nikmat dalam bentuk apapun, termasuk melihat tubuh kita, makan, minum, nafas, berkedip, kita yakin bahwa nikmat ini wama bikum min ni'matin faminallah. Saya ini hidup, dihidupkan oleh Allah, diciptakan Allah, dicukupi oleh Allah. Dan ingat semua nikmat ini cuma satu sumbernya, Allah. Lulus tuh satu. Kemudian lisan, selalu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak hanya di hati, tapi lisan juga sibuk memuji Allah sebagai pengakuan, sebagai pujian atas ini nikmat dari Allah. Ucapan alhamdulillah itu lebih hebat daripada nikmat apapun yang kita rasakan. Ya, kemudian gunakan nikmat yang ada untuk mendekat kepada Allah sesuai dengan yang Allah sukai. Kening dipakai sujud, itu syukur. Mulut pakai berkata baik dan zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Uang dipakai di jalan Allah, punya perusahaan dijalankan dengan jujur, kemudian manfaat bagi orang banyak. Gunakan semua nikmat yang Allah titipkan ini mendekat ke Allah, itu syukur.
lalu berterima kasih kepada orang-orang yang jadi jalan nikmat. Orang tua jalan kelahiran kita, guru-guru jalan ilmu, kantor jalan rezeki. Makin senang berterima kasih, itu pun syukur. Dan menampakkan nikmat pun, kalau agar orang memuji Allah itu syukur. Jadi kalau tahu ilmunya, nikmat itu tuh betul-betul akan menjadi penambah zikrullah. Masya Allah, Yaitu Insya Allah. syukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dalam segala kondisi baik senang maupun sulit ya pemirsa. Baik, kita akan menyapa pemirsa yang sudah tersambung ingin langsung bertanya kepada Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bayu. Dengan Mas siapa namanya? Saya Indra. Mas Indra, apa pertanyaannya? Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum Mas Bayu, Jim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra. Semoga sehat, istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, saya memiliki teman yang bisa dikatakan orang baik, tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain, pekerja keras, dan sedekahnya tidak pernah putus. Teman saya ini punya usaha yang dia rintis dari mulai nol. Dia mendapat suatu hari dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usahanya bangkrut. Lalu dia mulai menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertanyakan mengapa dia mendapatkan ujian. Padahal banyak berbuat baik kepada semua orang. Apa nasihat yang bisa diberikan kepada teman saya, Terima kasih. Terima kasih Mas Indra pertanyaannya. Tapi temennya sekarang dalam kondisi sehat walafiat? Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Baik, nasihat apa kira-kira yang bisa disampaikan oleh sahabatnya Mas Indra ini? Mangga. Ya, jadi tadi Mas Indra bertanya sahabatnya punya usaha yang baik, maju, tapi mendapatkan ujian, bangkrut. Nah, meminta nasihat kepada Mas Indra begitu ya, Mas Indra ya? Iya. Kira apa yang harus dilakukan? Karena pada saat itu, saat diuji, yang bersangkutan nih justru malah marah begitu ya. Marah dan menyalahkan Allah. Astagfirullahaladzim. Baik, waktu itu sempat bertanya ke Mas Indra menjawab apa? Waktu tanya ke saya sih, saya cuma menjawab ya istighfar, minta maaf kepada Allah, apa mungkin ada yang kurang amal ibadahnya atau segala macamnya. Oh gitu, suruh istighfar ya. Baik, nanti kita akan dengarkan jawaban dari AA. Dan yang jelas kalau pemirsa mau bertanya juga masih boleh. Silakan langsung ke Instagram kami di @metrotv atau @metrotvtoday. Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Agim. Mas Indra jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan jeda dulu. Beberapa saat lagi kita akan kembali untuk mendengarkan jawaban langsung dari Agim. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Cermin Hati bersama Agim. Pemirsa sambil menantikan waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita perbanyak amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah mendengarkan tausiah yang akan kita ikuti di acara Cermin Hati bersama Agim. Tadi sudah ada pertanyaan langsung dari pemirsa, Mas Indra mengenai sahabatnya yang dia sebelumnya mendapatkan begitu banyak berkah, lalu mengingat Allah, tapi diberikan ujian, akhirnya bangkrut usahanya. Disitulah dia malah marah, justru kecewa dan seolah-olah menjauh dari Allah. Nasihat apa yang sebaiknya diberikan kepada sahabatnya Mas Indra? Saat ini kita sudah langsung bersama Agim. Mangga mohon penjelasan, pencerahan dan jawabannya. Iya, ikut prihatin mendengar ujian bagi saudara kita ini.
Tapi ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin kita merasa ketika dimudahkan, kemudian kita jadi punya penyakit ujub. Ini dengan kesolehan saya, dengan sholat saya, dengan sedekah saya, sehingga saya bisa sukses begini. Berarti ini gagal nih ujub. Karena merasa ibadahnya, kebaikannya yang membuat dia sukses. Oleh karena itu Allah yang maha tahu isi hati menguji dengan diambil saja. Karena bagi Allah tuh mudah sekali. Rezeki itu penguasanya hanya Allah. Allah buka, lancar. Allah tahan, ya mampet. Allah ambil, pergi. Tidak ada yang bisa menahan. Jikalau Allah mau mengambil, dia pasti pergi saja harta itu. Tidak ada kepintaran, tidak ada kehebatan yang bisa menahannya. Nah, seharusnya ketika kita diberikan oleh Allah dunia ini, kita sadar bahwa kita ini mendapatkan dunia, pujian, penghargaan, harta, jabatan. Ini karena Allah saja yang mau ngasih sebagai cobaan. Jadi bukan karena kita pintar, bukan karena hebat, kerja keras. Benar, kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Tapi yang kita lakukan ini semua hanyalah amal soleh. Jangan menganggap Allah tuh diatur oleh ikhtiar kita. Jadi kalau nanti kita dapat sesuatu, kita harus yakin ini memang ujian dari Allah. Allah mau ngasih. Banyak yang kerjanya lebih keras dari kita, habis-habisan, tetap sedikit saja. Banyak yang lebih cerdas juga, sedikit saja rezekinya. Banyak yang santai, lebih santai dari kita juga dibanyakin oleh Allah. Banyak yang lebih soleh juga sedikit rezekinya. Banyak yang tidak soleh oleh Allah, dikasih saja dunia ini berikut isinya. Jadi tidak boleh jadi menuhankan ikhtiar, menuhankan diri, menuhankan amal dia. Tidak boleh. Kita harus yakin apapun yang ada pada kita itu adalah hanya maunya Allah yang menitipkan sebagai ujian. Jangan merasa diri kita hebat, udah ibadah, udah beramal, tidak boleh. Nah, makanya ketika ada ujub oleh Allah diambil, jadi kita jadi kecewa, ya. Nah, menurut AA diambilnya harta ini bagus. Dibangkrutkan perusahaan ini untuk sementara waktu bagus. Kalau dengan seperti ini jadi merunduk, jadi menyadari, oh ya saya ini sudah ujub, saya sudah takabur, bahwa saya sudah salah menyikapi titipan ini. Tobat, nanti gimana? Gampang. Nanti pada waktunya Allah membuka, kebuka lagi. Nanti kalau Allah mau ngasih, ada jalan. Dan tidak harus kepikir semua sekarang. Mungkin sekarang, habis-habisan. Mungkin juga ada yang tidak halal atau tidak berkah, sehingga oleh Allah dihabiskan semua. Mungkin waktu sukses ibadahnya juga semu, pura-pura dan acting. Nah, jadi sekarang dihabiskan dulu. Jadi saran kalau sudah begini mah, jawabannya adalah syukuri dengan memperbanyak tobat. Bangkrut itu hal yang biasa bagi pebisnis tuh ya. Juga udah, karena bisnis dari kecil, dari zaman SD, tamat TK juga sudah mulai usaha kecil-kecilan. Sampai sekarang usaha biasa itu, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang diambil. Semuanya banyak hikmahnya. Pada waktunya nanti dibuka ada lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat buat sahabatnya Mas Indra ya, Mas Indra ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ajim, terima kasih Mas Bayu. Sama-sama, terima kasih. Baik, sambil menantikan pertanyaan yang lain yang masuk di Instagram, ini saya mau bertanya lagi, melanjutkan tadi penjelasan dari AA. Sebelumnya AA menjelaskan bahwa memang Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya yang tidak disanggupinya. Dan saat sang hamba mampu melewati ujian, insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang sudah berbuat baik, tapi justru malah ada orang yang membicarakan di belakang, menganggap sombong. Lalu pada saat berbuat tidak baik,
orang di belakang malah membesar-besarkannya. Jadi orang ini ragu-ragu untuk berbuat baik karena takut dibilang sombong dan ragu-ragu melangkah karena takut salah. Akibatnya diomongin, dibesar-besarkan oleh orang lain. Bagaimana tanggapan AA pada orang yang menghadapi situasi seperti ini, AA? Ya, memang rahasianya menikmati amal itu adalah ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang benar-benar sibuk dengan penglihatan Allah, pengetahuan Allah, penilaian Allah. Karena kalau kita sibuk dengan penilaian orang, tidak ada ujungnya, ya. Setiap orang punya sudut pandang masing-masing, punya itikad masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Jadi tidak boleh kita sibuk berbuat kebaikan hanya untuk dianggap baik oleh orang atau takut dianggap jelek oleh orang. Itu tidak bagus. Walaupun kita harus menjaga juga sikap supaya orang tidak jadi kotor hati. Tapi kalau kita ingin memuaskan setiap orang, maka itu kita akan masuk ke dalam penderitaan tiada akhir. Jadi luruskan niat, kalau ingin berbuat baik, lakukan saja yang terbaik. Ini Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan maha melihat apapun yang kau kerjakan. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Nanti Allah menguji kita. Mungkin ada yang memuji, itu juga ujian. Waduh, kamu hebat, kamu baik. Nah, ini ujian. Apakah termakan sehingga kita menjadi bangga atau ujub? Atau Allah juga nanti mengizinkan ada yang menghina kita, mencerca, meremehkan. Ini juga ujian keikhlasan. Sama. Mana yang lebih berat? Dihina atau dipuji? Lebih berat dipuji. Mana yang bahaya? Lebih bahaya dipuji, tapi lebih enak dipuji sebenarnya. Ya memang kan nafsu maunya kita dipuji. Bener. Tinggal kita mau dipuji siapa? Mau dipuji manusia yang tidak punya apa-apa, atau dipuji oleh Allah, penguasa, pemilik, penentu segala-galanya. Kalau ingin dipuji manusia, galau tiada akhir, GTA, galau tiada akhir. Kalau ingin dipuji Allah, sakinah tiada tara, STA. STT. Ya, Insya Allah. Ya mudah-mudahan ini jadi ujian gini. Jadi kalau sebentar, enggak. Pokoknya kalau kita berbuat terus ada yang menghina, meremehkan, ingat teori yang kemarin, kalau kita berbuat baik lalu ada yang berbuat kurang baik atas kebaikan kita, satu, kita bersyukur, bukan kita yang bersikap seperti dia. Dua, kita jadikan pelajaran, ladang ilmu, supaya kita tidak niru perbuatan buruk dia. Tiga, menjadi bahan evaluasi. Jangan-jangan kita pernah nyakitin orang, meremehkan orang, menghina orang, dan sekarang kita ketemu balasannya. Empat, ladang riadoh, tempat kita berlatih untuk mengukur kesabaran kita, mengukur keikhlasan kita. Lima, ladang berderajat ihsan, membalas sikap buruk dengan sikap yang lebih baik. Kita akan naik derajatnya dengan sikap orang seperti itu. Tidak bahaya orang yang menghina kita, yang bahaya tuh kita menghina orang atau kita yang bersikap hina. Auzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Baik, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa ikhlas dalam beribadah dan juga bisa menjaga hati saat ketemu orang-orang yang mungkin tidak sependapat atau tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan di Instagram dari pemirsa, dari @fat_rules.
Pertanyaannya, AA, di Indonesia ini kan banyak saudara-saudara kita yang kurang mampu, sudah tidak punya harta benda, terkadang masih diberi ujian fisik, belum lagi cacian dari orang lain. Ujiannya seperti berlipat-lipat begitu, AA. Mungkin mereka menerima kondisi itu dengan ikhlas, tapi terkadang justru kita yang merasa kasihan dan gak tega gitu. Apakah kita wajib membantu mereka meski mereka tidak meminta bantuan kita? Nah, mangga penjelasannya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling berat ujiannya, dan beliau pun sudah mengingatkan ujian itu diberikan sebanding dengan tingkat keimanan. Yang paling berat itu para nabi, dan semisal itu nanti Allah berikan sesuai dengan kadar agama, tingkat keimanannya. Makin kuat iman, makin berat ujiannya. Wah, kalau gitu saya tidak mau. Kuat iman, takut diuji berat. Oh, begini. Kalau kita dikaruniai iman yang kuat, ketika diuji, nanti Allah membuka hati kita, mengerti hikmahnya ujian ini. Sehingga ada soal dan ada jawaban, jadi tidak berat. Yang melihat yang berat itu orang lain yang melihat kita diuji. Tapi pelakunya sendiri oleh Allah sudah dibuka hatinya. Yahdi qalbah. Kan ma'asabba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ke Allah, Allah buka hatinya, berikan petunjuk nanti. Jadi tidak sengsara, tidak berat. Walaupun dalam pandangan orang lain ujiannya berat. Nah, karena sudah dibuka hatinya, paham hikmah. Nah, apa sih, kenapa orang baik itu diuji? Supaya bersih, tidak ada dosa. Tertusuk jarum juga bisa menggugur. Tertusuk duri itu bisa menggugurkan dosa bagai gugurnya daun-daun. Jadi semua kepahitan, baik dengan harta, penghinaan, penyakit, atau di PHK, atau apapun yang pahit itu menggerus dosa-dosa kita, atau seperti pohon yang terus digugurkan daun-daunnya. Dan kalau kita meninggal, oh insya Allah dosanya sudah habis. Sehingga kalau ada orang yang, maaf ya, saya tidak berani mengatakan cacat, karena sebetulnya tidak cacat, kaki lumpuh dan sebagainya, mendapat kerjaan susah, mau melamar juga dihina, kemudian kesulitan, waduh, ini dihitung semua oleh Allah nih. Bisa habis dosa, dan kalau meninggal bisa jadi nanti dosanya, pahalanya tidak terkejar oleh kita. Subhanallah. Sampai kita kalau nanti lihat orang seperti itu akan iri di akhirat nanti. Kalau tahu gitu mah mending saya sengsara aja di dunia. Saking hebatnya penghapusan dosa dan pahala bagi orang yang diuji dengan berbagai kepahitan. Asal sabar. Sabar berarti itu kuncinya ya, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita menyadari bahwa situasi seperti ini sekarang ini adalah ujian, dan ujian selalu hadir untuk kita hamba Allah Subhanahu wa taala bisa naik pangkat menjadi lebih bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menutup kajian hari ini mohon kesimpulan dan juga memimpin doa buat kita semua mengenai tema ujian, kesenangan dan kepahitan. Baik, terima kasih. Hidup ini hanya sekali dan sebentar. Kita tidak tahu kapan akan mati. Dunia ini hanya mampir. Dan dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Tempat kita berbekal untuk pulang. Ujian yang Allah siapkan adalah kesusahan dan juga kesenangan. Dan perlu diketahui bahwa ujian yang terberat, yaitu yang membuat lalai kepada Allah, yang membuat kita lupa kepada Allah, adalah kesenangan. Tetapi kalau kita tahu rahasianya, kesenangan itu akan mengangkat derajat kita. Kalau kita senantiasa bersyukur, syukur ala kulli hal.
Makin syukur, kita lulus dengan ujian kesenangan. Seperti yang tadi diungkapkan, hati yakin semua milik Allah, lisan selalu memuji Allah, gunakan nikmat mendekat kepada Allah, berterima kasih kepada yang menjadi jalan nikmat, dan tampakkan karunia ini agar orang pun berharap ke Allah. Dan kalau kita diuji dengan kepahitan, sabar, tahan diri, kendalikan diri, sehingga kita tidak berucap, berpikir, berbuat kecuali yang disukai Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah turunkan sakinah di hati kita, beratnya ujian tidak akan terasa. Karena pahala sabar, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi orang yang sabar itu dapat sholawat dari Allah, ampunan, curahan kasih sayang, dan petunjuk. Nah, ini paling enak. Kalau hidup ini sudah ditunjuki, maka kita akan bisa mengarungi kesulitan apapun dengan hati, pikiran, ucapan, dan sikap yang indah, insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha dekat, yang maha menyaksikan segala-galanya. Ampuni kami ya Allah, betapa jarang kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu yang tiada bertepi ini. Ampuni berapa banyak nikmat yang Engkau beri kami gunakan untuk berbuat maksiat dan dosa. Ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat yang membuat kami lupa, lalai padamu. Golongkan kami jadi ahli syukur ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepada takdir-Mu, sering tidak sabar menghadapi ujian yang sedikit ini. Bidilah kami menjadi ahli sabar ya Allah. Indahkan hidup kami dengan kesabaran. Bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau ridhoi. Duhai Allah, bukakan hikmah di balik semua ujian ini. Jadikan Ramadan ini benar-benar menjadi penuh ampunan, penuh kasih sayang-Mu, penuh ijabahnya doa. Angkat musibah ini ya Allah, wahai yang maha perkasa. Gantikan musibah ini dengan nikmat iman di hati hamba-hamba-Mu, dengan nikmatnya taat padamu, nikmatnya maslahat bagi hamba-hamba-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim atas ilmunya hari ini. Dan pemirsa, demikianlah acara Cermin Hati pada kesempatan kali ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi tentunya di acara yang sama. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.